adalah qiraah yang akan dibacakan oleh Misaka selaku staf bendera nasional. Kepada Misaka, waktu dan tempat dipersilahkan. Wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una syahawati an tamilu mailan 'azima. Yuridu Allahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bil batil illa an takuna tijaratan an taranim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wa man yaf'al dzalika 'udwanan wa dhulman fasawfa nuslihi nara wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna 'anhu nukaffir 'ankum sayi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasaban. Was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun walladzina aqadat aymanukum fa'atu nasibahum innallaha kana 'ala kulli syai'in syahida. Shadaqallahul 'azim. Shadaqallahul adzim. Terima kasih Misaka. Semoga bacaan yang telah dilantunkan dapat menjadi pengingat untuk kita semua. Jenjang antara selanjutnya yaitu sambutan RPPI Umum Opsi Nasional. Kepada yang bersangkutan kami persilakan. Iya, baik, terima kasih. Untuk sebelumnya, suara saya apakah terdengar? Terdengar, Kak. Sangat dengar, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Salih Sunyardi selaku pemateri pada malam hari ini. Kemudian saya hormati senior dan alumni Ikatan Mahasiswa Muslim Psikologi Indonesia dan Sobat Imam Opsi yang berbahagia. Puji syukur, mari kita panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang melimpahkan nikmat, rahmat, serta karunia-Nya kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, kemudian sehat walafiat, dan juga panjang umur gitu ya, sehingga pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul secara virtual untuk belajar bersama gitu terkait dengan tema-tema apa yang bakal kita sampaikan di malam pada hari ini. Kemudian, tak lupa juga salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya. Semoga kita yang hadir pada malam hari ini mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian di sini saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada para peserta yang sudah sangat antusias untuk menghadiri kegiatan pada malam hari ini. Terima kasih banyak karena telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk belajar bersama gitu ya.
mungkin besok banyak yang libur tapi masih menyempatkan waktu untuk belajar gitu ya. Padahal mungkin bisa jadi ada alternatif yang lebih lain gitu, misalkan istirahat atau kemudian menghabiskan waktu bersama keluarga dan lain sebagainya. Tapi Bapak, Ibu, dan teman-teman masih memilih untuk belajar bersama kami di Ikatan Mahasiswa Muslim Psikologi Indonesia, seperti itu. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada panitia yang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelenggarakan acara ini. Kemudian juga saya sampaikan terima kasih kepada moderator. Jadi mungkin perlu diketahui ya Bapak Ibu ya, moderator pada malam hari ini adalah Koordinator Nasional Imam Mufti tahun 2022. Seperti itu ada Mas Miftah dari UMS Universitas Muhammadiyah Surakarta. Begitu. Lalu terkait dengan tujuan dari agenda ini, seperti yang kita tahu bahwasannya di bulan September, di tanggal 10 khususnya, kita semua merayakan Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia, seperti itu. Dan kita pun juga menyadari bahwasannya kami sebagai organisasi yang bergerak di bidang psikologi dan juga Islam, ingin memberikan suatu wadah untuk belajar bersama gitu ya, terkait dengan isu-isu yang sedang banyak dibicarakan. Dan pada malam hari ini kami memilih tema mengenai bunuh diri, seperti itu. Dan adapun juga pelaksanaan dari kegiatan ini pun tidak lepas dari support sistem para senior dan alumni yang dimana memantik kami untuk bisa akhirnya melaksanakan kegiatannya seperti ini. Begitu. Jadi harapannya semoga kegiatan yang kita lakukan pada malam hari ini memberikan banyak kebermanfaatan dan juga kebaikan, dan ada gitu ya hal-hal yang bisa kita petik untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan juga untuk kegiatan ini bersifat kolaboratif gitu ya. Jadi tidak hanya melibatkan teman-teman Imam Mufti, melainkan juga kelompok studi psikologi Islam dari Al-Aidin UIN Tulungagung, seperti itu. Jadi nanti ketika ada Bapak Ibu atau teman-teman yang kepo gitu ya, apa itu Imam Mufti, apa itu KSPI Al-Aidin, bisa langsung mampir ke media sosial kami di Imam Mufti ID dan juga Al-Aidin_KSPI, seperti itu. Mungkin itu dari saya mewakili teman-teman IMAUPSI dan juga nasional. Mohon maaf apabila selama berlangsungnya acara masih terdapat ketidaksempurnaan gitu ya, karena memang kesempurnaan hanya milik Allah. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Dia atas sambutan yang diberikan. Menginjak acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi oleh pembicara. Namun sebelumnya saya akan membacakan tata tertibnya terlebih dahulu. Yang pertama, pastikan audio Anda selalu berada dalam keadaan mute ketika berada di dalam forum. Kedua, silakan untuk mencantumkan nama asli pada username. Yang ketiga, silakan menggunakan virtual background yang telah disediakan. Selanjutnya, file materi akan dibagikan sesuai izin dari pemateri. Kemudian, link presensi dan evaluasi peserta akan dibagikan melalui chat Zoom. Peserta diperkenankan berinteraksi dalam tanda kutip berbicara, chat, berbagi video, konten, anotasi, merekam, dan lain-lain jika telah diizinkan oleh tuan rumah. Mohon untuk diperhatikan dan dipatuhi bersama untuk kelancaran agenda kita bersama. Baik, operator mungkin bisa di share screen. Bisa di next. Berikut ini adalah biodata dari guru kami, yaitu Bapak Salis Yuniardi, PhD Psikolog. Beliau menempuh pendidikan S1 di Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Surabaya, kemudian melanjutkan S2 di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Jakarta, kemudian S3 di Faculty of Medical Science di Newcastle University, United Kingdom. Kemudian track record saat ini adalah Dekan Fakultas Psikologi UMM di tahun 2017 sampai sekarang. Kemudian menjabat sebagai Ketua HIMSI Malang dengan Himpunan Psikologi Indonesia Malang 2017 sampai sekarang.
dan menjadi anggota Dewan Pakar Asosiasi Psikologi Islam Pusat 2018 sampai sekarang. Kemudian menjadi penasehat APSI PTFA 2019 sampai sekarang. Kemudian untuk minat risetnya yaitu cognitive factor, relative internalizing psychopathology, cross-cultural psychology, cyber psychology, dan Islamic psychology. Baik, mari kita sapa pemateri pada malam hari ini. Assalamualaikum Pak Salis, apakah suara saya terdengar? Assalamualaikum Pak Salis. Apakah Pak Salis sudah ada di room? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cukup jelas? Cukup jelas Pak Salis. Oh iya, oke. Pak Salis, bagaimana kabarnya sekarang Pak? Alhamdulillah sehat. Ini sekarang di mana? Di rumah saja. Alhamdulillah kabar sehat dan sekarang berada di rumah ya Pak. Iya. Oke. Mungkin tanpa membuang banyak waktu karena sudah jam 8 juga, kepada Pak Salis, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, kita mulai ya. Halo, baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wal auliya'i wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah senang sekali ya berkumpul dengan adik-adik semua ya. Mungkin share screen-nya halaman depan saja ya. Iya, biar enggak ngeliatin foto saya terus nanti. Iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, senang sekali nih kumpul dengan adik-adik semua yang Masya Allah ini sudah hampir 8:30 ya, tapi masih semangat ya untuk kita sama-sama belajar ya. Kemudian mengenai topik bunuh diri ini topik yang menarik ya. Saya senang sekali kita aware dengan masalah ini karena memang tidak bisa dipungkiri. Ini juga masalah besar yang mungkin tidak kita sadari, tetapi sebenarnya perlu diperhatikan dengan sangat serius ya. Kemudian terkait dengan bunuh diri dalam perspektif psikologi Islam, mohon maaf nanti saya akan tetap ngawali dari perspektif Barat ya, agar kita dapat komparasi perbandingannya dengan kalau psikologi Islam memandangnya seperti apa. Dan dalam memandang melalui kacamata psikologi Islam pun nanti saya juga akan tetap, meskipun itu kita mungkin memahaminya ya, tapi saya akan mencoba menghindari adanya stigma seperti misalnya bunuh diri karena kurang iman dan sebagainya ya. Ini kenapa? Karena itu menjadi stigma yang juga sebenarnya hambatan ketika kita berbicara mengenai pencegahan ataupun penanganan bunuh diri ya. Oke, kita mulai dengan slide yang berikutnya. Nah, ini enggak usah kita klik ya, tetapi di sini kalau nanti teman-teman mau klik boleh ya. Di sini ada misalnya 10 tahun 2020 saja sampai sekarang ini ya, ada 10 artis Korea ya yang sudah bunuh diri ya. Kemudian yang Barat juga tidak kalah, ini mulai dari vokalisnya Linkin Park ya, sebelumnya vokalisnya Audioslave dan sebagainya ini ya. Kemudian ini berita baru tanggal 27 yang lalu ya. Jadi 3 hari yang lalu ya. Diduga depresi, kepala kantor Kemenak ya, Kementerian Agama Grobogan Jawa Tengah ini, ada yang dari Jawa Tengah ya, gantung diri
Jadi ini kepala kantor Kemenak, ya, gantung diri. Belum ada 5 harian, tanggal 27 ini beritanya ya, nanti bisa di searching sendiri ya. Artinya apa? Bunuh diri itu bisa menimpa semua kalangan, baik artis, orang biasa, ya, dan juga orang-orang yang mungkin dalam pandangan kacamata awam, misalnya kacamata kita sebagai manusia terlihatnya seperti sebenarnya orang yang agamanya cukup baik. Ya, ternyata juga bisa bunuh diri. Nah, sekarang slide berikutnya. Nah, ini saya akan paparkan angka-angka dulu ya agar teman-teman paham bahwa ini masalah yang besar ya. Jadi kalau kita lihat data dari WHO ya, kematian bunuh diri itu prevalensinya itu 11,4%. Artinya per 1.000 orang itu ada 111 ya, hampir 112 orang yang bunuh diri ya. Sedangkan di Indonesia sendiri diperkirakan lebih dari 10.000 per tahun, angka yang sangat tinggi nih di Indonesia ya. Cuma persoalannya kalau kita berbicara data di Indonesia itu selalu nggak pernah ada data yang pasti itu loh ya. Artinya Departemen Kesehatan itu ada data yang terintegrasi, kalau kematian bunuh diri langsung ada datanya ya, ada entry datanya kemudian muncul setahun ini ya. Ini lebih berdasarkan riset-riset kumpulan dari ini saja ya. Jadi saya sendiri tidak terlalu yakin dengan angka ini, tapi memang kalau membaca misalnya dalam skala kecil di Bali saja tahun kemarin itu ya hampir mendekati 1.000 ya angka bunuh dirinya ya. Jadi kalau satu provinsi saja mendekati 1.000 ya wajar kita lebih dari 10.000 per tahun ya. Dan kalau kita berbicara bunuh diri yang meninggal saja segini ya, maka cara menghitung jumlah percobaan bunuh dirinya itu berarti 2 kali lipat ya. Lebih dari 2 kali lipat. Kalau ada yang meninggal 10.000 berarti yang sebenarnya sudah mencoba bunuh diri itu 20.000 lebih per tahunnya di Indonesia. Ya. Cuma terselamatkan ya. Ini yang 10.000 terselamatkan ya. Ini. Padahal 2 kali lebih itu berarti bisa lebih banyak ya. Dan kemudian bunuh diri ini adalah penyebab kematian ke-12 untuk seluruh rentang usia ya. Kematian terbesar itu kan masih karena apa? Hipertensi itu ya. Ini. Nah, yang menarik itu data di bawahnya. Bahwa bunuh diri itu adalah penyebab kematian kedua. Ini data dari NIMH ya, data dari Amerika Serikat ya, pusat studi mental health di Amerika Serikat ya. Penyebab kematian kedua untuk anak usia 10 sampai 14 tahun. Penyebab kematian ketiga untuk usia 15 sampai 24 tahun. Penyebab kematian kedua untuk usia 25 sampai 34 tahun dan penyebab kematian keempat untuk usia 35 sampai 44. Dan terus menurun tingkatannya. Artinya apa? Bunuh diri itu memang lebih banyak terjadi, ini yang istilahnya menyedihkannya, terjadi pada usia produktif, bahkan usia yang masih sangat muda. Dan prevalensi pada laki-laki 3 kali lebih besar daripada prevalensi pada perempuan. Artinya jumlah kasusnya pada laki-laki jauh lebih besar pada perempuan. Ya. Ini sebenarnya sama ya, menjadi menarik ya. Kalau kita berbicara tentang gangguan neurotik, gangguan kecemasan, depresi dan sebagainya, itu sebenarnya prevalensinya lebih besar pada perempuan. Ya. Tapi kalau berbicara psikotik, skizofrenia dan bunuh diri, ya, itu lebih besar pada laki-laki. Padahal orang akan mengalami skizofrenia ataupun mengalami bunuh diri ya, melakukan percobaan bunuh diri itu penyebab terbesarnya adalah skizofrenia, depresi. Artinya orang yang skizofrenia itu nggak mungkin mengalami skizofrenia kalau tidak depresi dulu. Artinya ini wanita mudah kena depresi tapi mudah sembuh. Tapi kalau laki-laki sulit, lebih kuat dalam mencegah depresi, hanya untuk tidak mengalami depresi, tapi begitu kena depresi dia rentan untuk kemudian lanjut pada kemungkinan bunuh diri ataupun
skizofrenia. Ya, ini menarik. Kenapa demikian? Nah, ini silakan nanti kita diskusikan. Ya. Selanjutnya, ya klik-klik aja biar muncul semua ini ya. Lanjut terus ya sampai muncul terakhir. Stop. Ya sebelumnya. Nah ini. Kalau kita berbicara penyebab, ya kalau kita berbicara penyebab, ini bisa juga karena faktor biologis. Ya biologis kenapa? Karena dari depresi sendiri ya. Depresi itu diperkirakan juga karena kaitannya faktor genetik. Ya. Begitu juga pada gangguan kepribadian borderline diperkirakan juga adanya unsur genetik. Ya. Termasuk unsur kelainan saraf seperti misalnya pada depresi dan BPD itu lapisan abu-abu otak kita itu ternyata otak orang yang mengalami gangguan mental itu lebih tipis ya masanya daripada orang normal ya. Cuma yang masih jadi pertanyaan adalah perubahannya area abu-abunya itu menjadi lebih sedikit itu memang dari awal sehingga dia jadi rentan mengalami depresi atau setelah mengalami depresi akhirnya area abu-abunya berkurang. Lah ini yang juga belum terjawab ya. Termasuk genetik. Kalau ayahnya depresi maka rentan anaknya juga depresi. Orang tuanya depresi, anaknya rentan juga akan mengalami depresi. Ini sampai sekarang belum bisa fix dipastikan karena apakah murni karena genetik ataukah sebenarnya ada juga peranan pola asuh. Bagaimana tidak depresi anak karena dia diasuh oleh orang tua yang depresi. Selain faktor biologis juga bisa karena faktor psikologis ya. Untuk faktor psikologis ini penyebab terbesar adalah mood disorder, gangguan mood itu terdiri dari dua ya, gangguan mood itu kemungkinannya yaitu depresi atau bipolar ya. Dan bipolar itu perlu diketahui itu bentuk lain dari depresi tapi dia mewujud di dalam bentuk berkebalikannya ya. Jadi bentuk swingnya mood ya itu ada depresi ya, ada manik. Yang disebut bipolar itu adalah orang yang mengalami baik depresi dan manik itu. Jadi ada fase depresinya, ada fase maniknya. Tidak ada gangguan manik tersendiri. Ya, jadi ada bipolar dan depresi. Ya. Kemudian ada kepribadian ambang, yaitu emosinya cenderung mudah swing, ada impulsif, sehingga akhirnya ciri khasnya itu bermasalah dalam hubungan sosial ya. Dia butuh perhatian, sangat lapar akan afeksi, tapi dikasih afeksi juga penuh kemarahan, jadi serba bingung kita ngadepinya. Ya, ini. Cuma menarik ya tentang depresi ini, ya. Kalau pada negara-negara maju seperti Korea, ya, Eropa dan sebagainya, ya, depresi itu ternyata sangat terkait ya, depresi yang kemudian mengarah pada bunuh diri itu sangat terkait dengan yang namanya kesepian, perasaan kosong, kehampaan, kehilangan makna hidup ya. Beda dengan di Indonesia ataupun negara-negara yang secara sosial ekonomi masih belum dapat dikatakan maju ya. Itu depresinya lebih karena ekonomi ya atau karena misalnya penyakit. Ini yang sering ditemukan kaitannya depresi dengan bunuh diri ya. Karena ternyata depresinya karena unsur ekonomi atau penyakit yang tidak kunjung sembuh ya. Kemudian ya faktor psikologis yang lain juga bisa karena gangguan mental yang lain seperti psikotik ya, skizofrenia itu juga karena adanya halusinasi ya. Dia merasa mendengar suara-suara misalnya yang menyuruh dia bunuh diri dan sebagainya, maka dia bunuh diri ya. Cuma halusinasi itu juga bagian dari akar penyebab masalahnya dia ya. Jadi ketika yang muncul itu halusinasi bunuh diri itu sebenarnya proyeksi dari perasaan depresi-depresinya dia. Ya, ini. Jadi tidak lepas dari depresi juga. Ataupun gangguan mental yang lain yang sangat erat dengan bunuh diri itu adalah penyalahgunaan zat. Ini. Cuma kalau ditilik lagi ya, kenapa orang pakai zat? Ya karena pas ada
kecenderungan untuk depresi itu tadi, ya. Tetapi juga bisa juga ya ditemukan hampir mendekati separuh ya orang-orang yang menjadi korban bunuh diri itu ternyata tidak ada diagnosis gangguan mental sebelumnya. Nah, ini yang masih jadi pertanyaan ya. Itu memang tidak mengalami gangguan mental atau sebelumnya belum terdiagnosis. Belum terdiagnosis itu artinya sebenarnya ada gangguan mentalnya atau masalah mentalnya tapi belum terdiagnosis keburu bunuh diri ya ini ya. Dan kemudian faktor-faktor sosial ya. Slide berikutnya ya. Nah, kalau kita berbicara Pak, ada nggak bedanya misalnya bunuh diri karena gangguan depresi ataupun borderline ya, bipolar ya. Borderline bipolar ya. Ataukah karena borderline? Nah, ada bedanya ya, ada bedanya tapi juga ada persamaannya ini ya. Ini ya. Orang yang mengalami mood disorders ya, baik depresi atau bipolar ya. 80% itu punya upaya untuk melakukan bunuh diri. Ya. Dan 2-6% penderita mood disorder itu akhirnya meninggal karena bunuh diri. Jadi per 100 orang ada 2-6 penderita depresi yang akhirnya bunuh diri. Ya. Orang yang beda dengan borderline ya. Borderline itu 75%, jadi lebih rendah. Ya. Itu mencoba bunuh diri. Tetapi ya, jumlah yang akhirnya meninggal dari yang mencoba bunuh diri itu lebih besar ya. 3-10%. Artinya per 100 orang penderita borderline itu antara 3-10 orangnya meninggal akhirnya karena bunuh diri. Nah, orang yang gangguan depresi ataupun bipolar itu akan berpikir bunuh diri, kepikiran bunuh diri, ataupun dia akan mencoba bunuh diri dalam situasi krisis. Ya, jadi ada trigger tertentu. Ya. Ketika dia dalam kondisi depresi yang tanpa trigger, diam saja gitu misalnya, maka tidak ada pikiran atau upaya untuk bunuh diri itu. Berbeda dengan orang borderline. Ya. Orang borderline personality ini, dia itu akan cenderung berpikir, jadi pikiran bunuh diri itu akan selalu ada dalam dirinya. Ya. Sudah harian itu selalu berpikir untuk bunuh diri. Ya. Yang menarik adalah orang yang gangguan mood disorder, ketika dia bunuh diri itu akan langsung bunuh diri. Ya. Beda dengan penderita gangguan kepribadian ambang ini. Ya. Dia ada kecenderungan, salah satu ciri kepribadian ambang itu kan self injury. Ya, jadi dia self injury untuk bagian dari istilahnya mendapatkan afeksi, kemudian untuk rilis pain emosinya itu ya. Kemudian nanti lama-lama meningkat levelnya self injury-nya. Dari pertama sayatan dikit, nanti lama-lama ini akhirnya terakhir dia ketika merasa tidak mendapat apa yang diinginkan, baik itu perhatian ataupun juga pain-nya, rasa nyeri emosionalnya itu sangat terasa ya. Dan mencari perhatiannya itu juga bagian dari upayanya dia untuk menekan rasa nyerinya ya, rasa nyeri emosinya itu ya. Itu nanti meningkat-ningkat akhirnya bunuh diri ya. Sedangkan pada orang depresi ya tidak ada gejala-gejala awal dari self injury ya. Kalau ditilik dari etiologinya, kenapa orang mood disorder, baik depresi maupun bipolar, ya. Ketika saya berbicara ini, mohon maaf, ini saya harapkan teman-teman yang hadir paling tidak sudah pernah dapat psikologi abnormal ya. Jadi istilah-istilah yang saya sampaikan agak mudah dipahami. Ya. Nah, orang yang depresi ya, ataupun bipolar itu punya kecenderungan bias kognitif, yaitu perasaan hopelessness, kehilangan harapan akan hidup, ya, emptiness, perasaan kosong, perasaan kesepian yang itu akhirnya yang memicu bunuh diri, ya. Sedangkan orang kepribadian ambang, ya, yang menyebabkan bunuh diri itu adalah kondisi moodnya yang swingnya itu, ya,
yang dia tertekan dengan kondisi moodnya yang itu, ya, yang kemudian ya ada kecenderungan impulsif, berpikir pendek, lah itulah yang kemudian akhirnya menyebabkan meskipun upaya bunuh dirinya lebih kecil daripada penderita mood disorder, tapi yang akhirnya meninggal lebih banyak pada borderline, ya secara persentase, ya karena ini, ya impulsifnya ini. Akhirnya kalau orang bunuh diri, dia mencoba bunuh diri, tapi biasanya itu apa ya, dia penuh pemikiran dan sebagainya, ya sampai mantap itu terus bunuh diri ya. Sedangkan yang borderline ini impulsif ya, sehingga lebih cepat akhirnya resiko meninggalnya lebih tinggi. Ya. Nah, yang perlu dipahami orang gangguan orang gangguan mood, ya baik itu depresi ataupun bipolar, itu punya ego distonik. Jadi dia masih menyadari ada yang salah dengan dirinya ya, sehingga dia masih sebenarnya bercerita tentang keinginannya untuk bunuh diri dan sebagainya ini ya. Ini. Jadi dia masih apa ya? Sebenarnya dia tanda-tanda mau bunuh diri itu cukup terlihat dari baik secara langsung, pernyataan secara langsung maupun tidak langsung yang terkait dengan tadi kehilangan harapan, kesepian, kesakitan dan sebagainya. Jadi bahasa-bahasa depresif itu sebenarnya muncul ya. Nah, yang harus hati-hati adalah orang yang bipolar. Kalau orang bipolar dalam kondisi manik itu kan yang muncul malah senangnya yang berlebih ya. Ini ya. Kemudian tingkah lakunya yang sangat aktif. Jadi beda sekali dengan depresif yang menjadi menarik diri, anhedonia dan sebagainya lah. Orang bipolar pada fase waktu manik itu malah kebalikannya ya. Makanya kalau teman-teman ingat beberapa komedian ya termasuk Robin Williams ya, saya tidak tahu teman-teman ini generasi yang kenal Robin Williams atau enggak ya, itu aktor komedian yang sangat terkenal, dia juga akhirnya meninggal bunuh diri ya. Salah satu ungkapannya yang sangat terkenal quote-nya adalah orang tidak menyadari bahwa semakin aku tertawa keras dan itu membuat mereka tertawa, itu sebenarnya adalah tangisanku yang semakin keras pula. Orang nggak nyadar itu ya. Ya cuma sisi positif dari penderita mood disorder ini egonya masih distonik ya. Jadi sebenarnya dia sudah minta tolong dalam berbagai bahasa, baik secara terang maupun simbolik. Ya, sehingga kalau keluarga aware ini ya lebih bisa diselamatkan. Ya. Tapi penderita gangguan kepribadian itu egonya sintonik, dia nggak menyadari kalau apa yang dalam kepribadiannya itu salah gitu loh. Ya, bahwa pikiran-pikirannya salah, bahwa dia nggak ada yang menyayang, dia itu nggak ada yang peduli itu salah gitu loh. Ya. Tetapi dia tetap apa istilahnya ya tadi, dia tidak menyadari itu, yang pasti dia merasa dirinya ya seperti itu, dan itulah yang membuat akhirnya mereka cenderung agak sulit tertolong ya, karena mereka tidak istilahnya tidak akan pergi ke psikolog. Ya, ini kalau orang penderita ego distonik ya itu akan pergi ke psikolog ya ini. Nah, yang menarik adalah baik penderita mood disorder ataupun borderline personality disorder ini kalau ditanya apakah mereka bunuh diri itu untuk karena pengen mati, ternyata dari para penyintasnya itu menegaskan bahwa mereka tidak bunuh diri karena pengen mati, enggak ya. Analoginya itu seperti ini, gambar yang saya sajikan ini. Dia ada di gedung yang tinggi, kemudian terjadi kebakaran. Nah, dia itu kepanasan, kesakitan di dalam, ya kan? Sehingga dia akhirnya memilih lompat dari gedung, meskipun dia tahu kalau lompat dari gedung akan mati. Ya. Tapi itu lebih baik daripada dia di dalam kebakaran. Ini, ya. Jadi mereka bukanlah ingin mati, tapi karena lebih ingin mengakhiri apa ya realita yang terlalu painful itu. Ya. Slide-slide berikutnya. Ya. Ini saya coba percepat. Ya. Ini teori diatesis stres yang menggabungkan ketiganya. Ya. Dan ada kerentanan biologi, psikologi, sosial, kemudian ada peristiwa pemicu. Nah, ya. Selanjutnya, ya, biar bisa diskusi lebih panjang. Nah, ini ada beberapa mitos
bunuh diri yang saya ambil dari Into the Light, ya. Ini salah satu LSM di Indonesia yang berusaha melakukan edukasi pencegahan bunuh diri dan membantu penanganan bunuh diri, ya. Ini LSM yang sangat bagus sekali, ya. Mereka mencantumkan beberapa mitos bunuh diri, cuma saya beri tanda petik karena kalau mereka nggak pakai tanda petik, mitos saja. Ya, kalau saya beri tanda petik karena dalam pandangan profesional saya sebagai psikolog tidak sepenuhnya itu benar, ya. Artinya bukan salah tapi tidak sepenuhnya benar. Mari kita ulas satu-satu, ya. Berapa mitos ini? Satu, orang yang hendak bunuh diri tidak akan membicarakan mengenai keinginannya. Mitos, salah, ya. Salah. Orang yang bunuh diri, yang akan bunuh diri itu selalu memberi tanda-tanda sebelumnya. Orang yang depresi itu depresinya itu juga tandanya. Dia menjadi berlebih, perilakunya berubah, jadi tertawa, jadi aktif nih. Nah, itu bisa jadi juga tandanya, ya. Termasuk dia menulis note dan sebagainya. Bagaimana dengan orang borderline personality? Self injury-nya itu juga bahasa yang dia ungkapkan. Jadi sebenarnya orang bunuh diri itu, ya, kalau orang neurotik itu adalah orang yang menangis sebenarnya, gangguan kecemasan itu. Kalau orang depresi itu orang yang menangis tapi sudah tidak punya suara, ya. Orang bunuh diri itu adalah orang yang memutuskan lebih baik dia tidak lagi menangis, ya. Toh tidak ada yang mendengarkan dia. Nah, jadi orang depresi itu sebenarnya sebelumnya membicarakan keinginannya, sehingga disinilah butuh kepekaan orang-orang sekitarnya, ya. Yang mitos berikutnya, jadi saya setuju dengan mitos yang pertama ini. Orang dengan kecenderungan bunuh diri sungguh-sungguh ingin mati. Nah, ini salah, ya. Ini benar-benar mitos. Kenapa? Tadi sudah saya jelaskan. Sebenarnya dari pengakuan para survivor itu mereka bukannya ingin mati, ya. Lebih karena mereka tidak tahan lagi dengan emosional pain yang harus mereka rasakan. Ini. Jadi analogi tadi, di dalam kebakaran panas ya lebih baik daripada mati kebakaran, ya kan, artinya terlalu menyakitkan mereka lompat, ya. Padahal bisa jadi kalau mereka sabar sedikit ada pertolongan datang, ya kan, bisa jadi, ya ini, ya. Cuma mereka milih lompat duluan, ya. Pemikiran bunuh diri disebabkan karena kerasukan jin atau makhluk gaib, tidak, salah, ya, jelas mitos, ya. Meskipun pada penderita skizofrenia atau penderita penyalahguna zat, misalnya narkoba, itu ada halusinasi, ya. Tapi halusinasi itu bukan bisikan jin, ya. Halusinasi itu adalah proyeksi dari pikiran-pikirannya, ya, sendiri. Ini. Berikutnya, seseorang bunuh diri pasti disebabkan oleh suatu peristiwa tertentu, misalnya bunuh diri karena ditinggal pacar menikah. Tidak, jawabannya tidak. Peristiwa itu hanyalah trigger atau pemicu, tapi sebelumnya orangnya tadi sudah saya sampaikan di dalam teori diagnosis stres, orangnya sudah punya kerentanan. Nah, inilah kalau kita bisa nangkep kerentanan ini, kita akan bisa menyelamatkan lebih banyak orang. Artinya apa yang dibutuhkan? Mendengar dan empati pada orang sekitar kita. Ya. Jadi sebabnya tidak sesederhana itu. Ya. Jika seseorang terlihat senang-senang saja, mereka tidak berisiko untuk bunuh diri, salah. Ya, salah. Tadi sudah jelas, para penderita bipolar bisa saja dia memunculkan fase manik yang senang-senang, ketawa, aktif dan sebagainya, padahal itu sebenarnya bentuk lain dari bunuh dirinya. Bentuk lain dari depresinya. Sehingga bisa saja dia di situ juga terlihat senyum. Kenapa? Karena sudah menemukan jalan keluar untuk menyelesaikan bipolarnya apa? Yaitu melalui bunuh diri. Nah, ini. Jadi kita harus benar-benar peka terhadap perubahan-perubahan perilaku orang-orang sekitar kita. Yang berikutnya, membicarakan atau menanyakan keinginan bunuh diri kepada orang lain akan menyebabkan orang tersebut ingin bunuh diri. Oh tidak, ya. Kalau ada orang yang kelihatannya perubahan pikiran, ya, kita perlu menanyakan apakah dia ada kepikiran bunuh diri, agar apa? Kita bisa mencegah dan kemudian memberikan pertolongan. Analoginya tadi, seseorang yang dalam gedung kebakaran, dia kemudian
memutuskan untuk melompat dari gedung meskipun dia tahu kalau dia lompat dia akan mati. Ya. Ini. Padahal kalau kita datang kan berarti memberikan pertolongan. Ini memberikan alternatif cara pandangan lain, solusi yang lain atas problem ataupun masalah gangguan mentalnya. Ya. Jadi membicarakan atau menanyakan keinginan bunuh diri kepada orang yang ada resiko bunuh diri itu sangat penting sekali ya. Ada cek. Laki-laki biasanya tidak emosional sehingga lebih jarang melakukan bunuh diri. Salah, ya salah. Laki-laki memang tidak emosional, ya, makanya cenderung tidak mudah mengalami gangguan neurotik, ya, termasuk tidak mudah mengalami depresi. Tapi, ya, ingat social pressure masyarakat itu lebih tinggi pada laki-laki, ya. Perempuan, mohon maaf ini bukan gender, tapi ini fakta sosial. Ketika dia diberhentikan dari perusahaan, dia akan mengalami stres, depresi, tapi lama-lama dia bisa adaptasi kembali. Ya, kenapa? Karena dalam status sosialnya sangat mungkin masih bisa diterima ketika belum bekerja kembali. Tapi tidak dengan laki-laki, misalnya kepala rumah tangga. Ya, sekali dia di PHK, dia tidak akan mudah depresi, dia akan mencoba cari jalan, tapi lama-lama akhirnya dia depresi dan dengan cepat bisa saja jatuh kepada bunuh diri. Ya. Bunuh diri tidak dapat menular. Oh salah, salah. Ya, bunuh diri itu bisa menular. Ya. Terlebih pada orang yang sangat rentan. Ya. Secara kondisi mental. Ya, misalnya saya beri contoh tadi. Vokalisnya Audioslave, ya kalau Anda kenal itu, ya nanti di googling itu kan bunuh diri dan dia dekat sekali dengan Chester Bennington, vokalisnya Linkin Park, ya. Dan yang kemudian memicu Chester Bennington untuk melakukan bunuh diri juga, ya karena salah satunya kematian vokalisnya Audioslave ini, ya. Jadi akhirnya dia kayak proses belajar ini, ya. Jadi bunuh diri bisa menular, ya, memberi ide pada orang yang rentan tadi. Orang yang berusaha untuk mengakhiri hidupnya hanya ingin mencari perhatian, ya. Ini betul, tapi juga tidak betul, ya. Jadi karena orang yang depresi tidak butuh perhatian, ya, dia butuhnya pertolongan. Ya, ini. Cuma pada orang yang borderline itu memang sangat mungkin sebenarnya awal itu self injury itu sebagai bagian dari dia untuk dapat afeksi. Ya, cuma karena kok sudah nyayat gak diperhatikan lama-lama nyayatnya sampai keterusan mati itu, ya. Ini. Orang beriman atau beragama tidak mungkin akan bunuh diri. Ini saya gini ya. Saya akan agak hati-hati berbicara ini. Karena kalau memang kita melihat ya, orang yang kelihatannya beriman memang belum tentu kan beriman gitu loh. Persoalannya itu di sana. Sehingga kalau kita dalam kacamata iman ya akan meyakini bahwa orang yang beriman memang tidak akan bunuh diri. Tapi apakah orang yang kelihatannya beriman itu tidak mungkin bunuh diri? Oh ya masih mungkin karena orang yang kelihatannya beriman belum tentu dia beriman juga, ya. Ini. Selanjutnya saya percepat ya. Slide berikutnya, ya. Bagaimana cara cegah bunuh diri kalau konsep barat ya dengan ini saya rangkum coping dan problem solving skill, jadi dilatih ya terutama pada usia-usia remaja harus berlatih coping terhadap stres, problem solving skill, cara pemecahan masalah, makanya ikut organisasi ini seperti ikut imam mupsi, menyelenggarakan acara, ada masalah tadi teknis dan sebagainya, itu bagian dari pelatihan untuk coping terhadap stres, bagaimana memecahkan masalah, jadi bagus sekali ya kegiatan-kegiatan untuk istilahnya meningkatkan soft skill itu harus diikuti. Jangan jadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, jangan ya. Kemudian caring ya. Jadi kepedulian sekitar, terutama kita harus bisa mengidentifikasi ketika tadi ada perubahan perilaku ya. Oh, ini jangan-jangan mulai depresi ya. Ini harus hati-hati ya. Kalau manik itu kalau orang bipolar itu enggak mungkin langsung manik ya, pasti depresi dulu.
Sehingga sebenarnya ketika ada keluarga kita yang depresi itu kita sudah harus peka ya. Jangankan sudah depresi, ketika masih sifatnya neurotik seperti mulai ada perubahan masalah dengan tidurnya, masalah dengan makannya, itu sudah tangisan seperti saya bilang tadi. Gangguan kecemasan itu adalah bentuk lain dari tangisan. Kalau sudah depresi itu berarti orang yang sudah menangis tapi tanpa suara. Lah ini harus hati-hati ya. Makanya harus diidentifikasi, harus sering disupport, harus sering didampingi ya. Terutama yang berisiko. Kemudian yang berikutnya ya, kita harus menciptakan lingkungan yang saling terkoneksi ya. Jadi kalau misalnya teman-teman di kuliah dalam satu kelas ya, itu upayakan untuk saling berinteraksi. Makanya dosen harus sering-sering ganti kelompok ya. Jangan sampai ada di dalam satu kelas kemudian ada yang terisolir ya. Kalau teman-teman ada teman yang kelihatannya kok nggak punya teman, itu malah harus yang didekati ya, harus dibantu, apalagi kalau Anda anak MUPSI ya, ini ya. Kemudian sediakan unit-unit care ya, kepedulian, termasuk menurut saya Imam MUPSI bisa berperanan dengan membentuk peer-peer counselor ya. Jadi ada unit peer counselor di Imam MUPSI cabang masing-masing. Kalau itu terwujud bagus sekali, artinya bisa menjadi sarana bagi yang butuh curhat dan sebagainya ya. Ini karena orang yang rentan bunuh diri itu yang dibutuhkan adalah tadi tempat curhat ya. Oke. Terus berikutnya sekarang cara penanganan ya, cara penanganan. Lanjutnya slide berikutnya ya. Terapinya ya, konseling ya. Konseling untuk awal itu ya, pahami situasi, artinya jangan langsung tembak, hati-hati jangan doktrin ya, ini. Terus ungkapkan kepedulian Anda ya. Kemudian ini teori konseling ya. Pakai teori apa itu? Paraphrasing itu ya, refleksikan emosi penyintas. Jadi situasi kan diam ya. Boleh aku bicara? Nah, ini contoh ya, contoh ya. Boleh aku bicara? Soalnya aku khawatir jujur ya. Aku merasa sebagai temanmu aku khawatir padamu dan aku tidak ingin terjadi hal yang buruk padamu. Ya. Kalau boleh tahu apa kamu lagi marah sekarang? Atau kamu mungkin ada beban yang membuat kamu sangat sedih atau gimana? Nah, yang saya contohkan tadi itu teknik paraphrasing ya, paraphrasing ya. Ini itu skill yang sangat penting di dalam konseling. Apa? Kemampuan merefleksikan emosi klien ya. Ini. Kenapa? Karena kalau kita begitu kan orang yang lagi curhat itu seneng kan ya. Kamu lagi marah ya sepertinya. Wah, kan kayak merasa kita ada di pihaknya ya. Ini teknik-tekniknya. Kemudian terapinya ya, bisa pakai problem solving skill training ini untuk pencegahan ya. Pelatihan-pelatihan pada jadi Imam MUPSI adakan ke anak-anak SMA atau ke keliling ke mahasiswa-mahasiswa yang lain ya. Problem solving skill ini ya, pelatihannya kan ada banyak ya. Family therapy ya. Kemudian support group terapi juga sangat bagus, tetapi ditemukan ini yang model self help group terapi itu enggak terlalu cocok ya. Apa bedanya self help group? Kalau self help group itu kan dimulai dari profesional, jadi psikolog kumpulkan klien ya, kemudian nanti pelan-pelan psikolognya menarik diri dan membiarkan kelompok ini untuk tumbuh sendiri. Dan itu tidak terlalu cocok untuk penyintas bunuh diri ya. Dia lebih cocok dengan support group terapi. Jadi memang butuh dukungannya lebih ya dan agak lebih lama. Nah, ini. Dan yang menarik adalah penyintas bunuh diri ditaruh di rumah sakit jiwa itu ternyata tidak cukup menyembuhkan ya. Ini ada riset ya. Yang lebih bagus sebenarnya malah dengan family terapi ya. Cuma memang keluarganya harus benar-benar disiapkan lebih dahulu ya. Karena ketika perawatan rumah sakit jiwa itu kan ada stigma, label dan sebagainya, padahal dia apalagi yang penderita BDD tadi loh, bipolar kepribadian itu kan nggak merasa sakit jiwa dia. Nah, ini persoalannya. Jadi kalau ditempatkan di rumah sakit jiwa malah bisa memperburuk ternyata ya. Sekarang yang pandangan Islam.
Ya ini. Islam sudah jelas ya. Melarang bunuh diri, itu sudah jelas. Nggak usah kita bahas lagi ya. Kenapa? Karena ketika kita bunuh diri itu berarti kita kufur pada nikmat Allah. Kita diberi kehidupan kok menolaknya. Ya, itu berarti kita kufur terhadap Allah. Jadi jelas bunuh diri itu terlarang ya. Nah, ini ada hadis dari riwayat Bukhari Muslim, barang siapa yang membunuh dirinya ya dengan suatu cara yang ada di dunia, kelak dibalas Allah di neraka dengan cara yang itu. Tapi yang indah sekali itu yang surat An-Nisa ini loh ya. Wala taqulu anfusakum innallaha kana bikum rajim ya ini. Janganlah kamu membunuh dirimu. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah itu Maha Penyayang kepadamu. Ya. Jadi analoginya itu ya, ketika kita berada di dalam gedung yang terbakar tadi itu ya, kita jangan keburu-buru langsung memutuskan untuk langsung lompat, meskipun kita tahu kalau lompat juga akan mati. Ya, ini kecuali kalau kita gedungnya 2 lantai ya, itu kan rasional. Ini jadi analoginya ini kita ada di gedung tingkat 15 misalnya gitu ya. Ya, kenapa? Sabar, sabar. Pertolongan Allah akan datang. Ya, oh ya. Oh ya, ini saya bacanya rohimah ya. Ya. Jadi sesungguhnya pertolongan Allah akan datang karena Allah itu Maha Penyayang. Ini ya. Oke ya. Slide berikutnya ya. Sudah hampir jam 9, saya akan coba ini. Kata kuncinya itu kan di sini ya. Kalau kita berbicara psikologi dalam perspektif Islam itu ya. Kalau kita berbicara barat kan semuanya pada akal ya. Tadi kayak konseling tadi kan nanti bicara tentang akal ya. Kita berlogika ya. Coba Anda lihat YouTube itu ya, tentang penyintas dan kemudian penanganannya yang dilakukan oleh teman-teman LSM yang mungkin kurang pendekatan agamanya itu ya. Itu nanti basic pendekatannya akan selalu berbicara tentang akal ya. Jadi berlogika, melakukan coping skill, problem solving ya kan, pemecahan masalah, ini gimana kalau ini gimana. Jadi pure semuanya pendekatan logika ya. Apakah melakukan pendekatan logika itu salah? Dalam Islam tidak ya. Islam juga sangat menekankan logika ya. Bahkan ayat pertama pun yang turun kan kita disuruh menggunakan akal kita ya. Namun ya ini dalam Islam ya, akal itu bukan raja. Karena apa isi pikiran kita itu akan ditentukan oleh isi kolbu kita. Nah, yang harus diingat, kolbu itu yang berkuasa atas kolbu kita itu Allah. Yang bisa membolak-balikkan kolbu kita itu adalah Allah. Karenanya ya, kalau kita ingin pikiran kita itu selalu positif ya, tiada jalan lain kecuali kita berusaha untuk menjadikan kolbu kita penuh rasa cinta pada Allah Mahabbatullah. Caranya gimana? Bukan kemudian kita berlogika terus itu enggak, tapi kita harus mendekat pada Allah, meminta pada Allah agar hati kita selalu dijadikan hati yang penuh kecintaan pada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik wa taatik. Itu kan doa yang Rasul tidak pernah lupa mengucapkan, paling sering diucapkan oleh beliau. Ini prinsip pertama dari psikologi Islam. Prinsip kedua, ya surat Al-Ankabut itu. Bagaimana mungkin kita mengaku keimanan, mengaku orang beriman kalau tidak diuji? Jadi ujian itu sudah pasti. Ya, ini. Nggak ada yang orang tidak diuji. Semua orang itu diuji. Dan ujian itu bagian untuk mengetahui kita ini orang yang beriman atau tidak. Tetapi Allah sudah menegaskan, la yukallifullah nafsan illa wus'aha, bahwa semua ujian itu sudah diukur oleh Allah, bahwa kita akan mampu, karena ujian itu ya kan tidak akan melebihi batas kemampuan penerimanya. Ya, sehingga di sini prinsip yang berikutnya untuk mencegah terjadinya bunuh diri dalam Islam gimana? Ya dengan memperbanyak zikrillah, mengingat Allah, dan sabar atas semua
ujian. Nah, nanti silakan dicari sendiri ayat-ayatnya ini ya. Sudah hampir jam 9, selanjutnya ya. Ini hadis-hadis yang tadi ya yang menunjukkan bagaimana kolbu itu peranan penting dan kolbu itu ada di tangan Allah sehingga bukan kita yang menjadikan kolbu kita ini ya, tapi kita memohon pada Allah dengan cara mendekat pada Allah. Terus begitu. Jadi akhirnya apa kausa primanya ya, kausa prima atau sebab dari segala sebab itu bukan akal kita ya. Sebab dari segala sebab itu adalah Allah sehingga terkait dengan pertolongan dan segalanya itu tidak tergantung bagaimana kita mengubah mindset kita saja, tetapi juga bagaimana kita memohon ridho dan pertolongan Allah. Ini. Selanjutnya, bagaimana kalau berbicara psikoterapi dalam Islam? Nah, ini psikoterapi Islam itu kalau kita pakai salah satunya yang dari Al-Ghazali yang paling terkenal, ya. Ini kalau kita tilik sebenarnya agak kombinasi ya, kombinasi kalau kita mirip kadang mirip psikologi positif ya kan. Ini ya, tapi tetap ada bedanya, tetap ada bedanya. Pertama, tahap pertama ya. Tahap pensucian diri atau takhali ya. Caranya gimana? Perbanyak zikrullah terutama istighfar. Loh, kok istighfar ya kan? Sedangkan kita ini marah pada kehidupan kok kita yang disuruh istighfar. Nah, inilah bedanya misalnya terapi psikologi positif tentang forgiveness itu ya. Forgiveness terapi itu kan kita misalnya saya punya rasa marah terhadap teman saya yang bernama Joko misalnya ya. Maka dalam forgiveness terapi saya diajak dalam konselingnya itu berlogika untung ruginya saya marah dengan Joko. Dan untung ruginya kalau saya kemudian memutuskan memaafkan Joko. Di mana pasti akan terlihat untungnya. Sehingga saya akhirnya memutuskan untuk memaafkan Joko. Itu forgiveness terapinya. Tapi kalau dalam Islam forgiveness terapinya ya tidak bisa tidak harus mensucikan diri dulu dengan cara istighfar itu yang terutama. Ya, ini. Kemudian ya, jadi ini beda dengan psikologi positif di sini. Yang kedua, tahap berikutnya itu dengan tahali atau empowering. Ya. Nah, ini mirip dengan positif psikologi terapi. Ya. Tidak fokus pada repairing masalah atau healingnya, enggak. Ya. Tetapi fokus pada strength-nya yang kemudian itu di-empower atau diberdayakan. Ya. Caranya gimana di sini? Ya berarti dengan melakukan memperbagus ibadah. Ya. Jadi memperbagus ibadah-ibadah terutama ibadah sunnah. Itu bagian dari pengembangan dirinya. Ya. Diajak dulu klien untuk setelah istighfar, zikir, mohon maaf, sampai lega hatinya itu ya. Dia menyadari semua kesalahannya, semua istilahnya apa yang sebenarnya terjadi tidak lepas dari kesalahan dirinya juga kayak gitu ya. Artinya dirinya menjadi lebih down to earth ya. Maka tahap berikutnya mulai meningkat lagi untuk peningkatan ibadah. Jadi tidak penyelesaian masalah dulu ya, karena kalau nanti langsung penyelesaian masalah jadinya painful ya. Wong itu sudah berusaha dilupakan langsung dibuka-buka lagi ya ini. Jadi painful. Sehingga tahap Islam itu yang sekarang kemudian dipakai oleh psikologi positif, empowering itu, strength-nya yang di-empower. Jadi orangnya dikuatkan dulu ya. Ini melalui apa? Peningkatan ibadah-ibadah sunnah ya. Nanti kalau sudah baik ya kan, baru kita bicara konseling, kita berdialog ya kan, sebenarnya apa yang terjadi, masalahnya apa. Dan ketika kita masuk fase ini ya, artinya kita buka luka-luka itu enggak painful lagi, orangnya enggak terlalu nyeri lagi karena sudah cukup kuat. Jadi tahapannya demikian kalau dalam pendekatan tazkiyatun nafs dari Al-Ghazali itu ya. Jadi
memang ya kita boleh saja mengatakan orang yang bunuh diri itu orang yang kurang imannya itu ya boleh, tetapi tidak boleh dikatakan pada orang yang berisiko itu. Kenapa? Karena kalau orang yang berisiko untuk bunuh diri misalnya depresi ya, Anda datang kemudian Anda judgement, labeling, stigma, kamu ini depresi, ini kurang beriman kamu ini. Wah, ya ini. Karena ingat ya, ini ibarat gelas itu orang itu sudah terlalu penuh ya, sumpek ya. Sehingga yang dibutuhkan itu adalah orang yang mendengar ya, orang yang mendengar. Bukan orang yang kemudian malah memberi doktrin-doktrin. Sehingga fasenya pun ini tadi tidak didoktrin dulu ya kan. Tapi ini pensucian diri kali dulu, kemudian memperbaiki ibadah sunnahnya. Jadi sholat-sholatnya diperbaiki yang wajib, kemudian mulai tambah sunnah, diajak Tuhannya, ya kan, dan sampai bisa tahajud, ya, kemudian bisa Senin Kemis mungkin 2-3 minggu gitu ya, atau bisa 1 bulan. Kalau sudah oke, kelihatan dia lebih tenang, lebih bagus, baru nanti diajak duduk bareng. Ya, kalau boleh tahu sebenarnya gimana kemarin itu kejadiannya itu. Ya. Jadi jangan awal-awal langsung ditanya, kemarin tuh kok bisa bunuh diri, kenapa? Wah, itu seperti orang yang menyayat luka yang sebenarnya sangat perih dan pengen dia sembuhkan, malah kita sayat-sayat lagi. Ya. Tepat jam 9, semoga tidak terlalu malam. Ya, saya berharap kita bisa diskusi daripada saya yang berbicara. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Salis untuk paparan materi yang telah diberikan. Menginjak materi selanjutnya yaitu adalah sesi diskusi dan juga tanya jawab. Silakan bagi yang ingin berdiskusi dan mungkin juga ingin melakukan tanya jawab bisa melakukan raise hand terlebih dahulu. Dari Mutahharah Rahmat. Mutahharah Rahmat. Ya. Silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada panitia ya telah melaksanakan acara ini yang mana pembahasan dalam materi pada malam hari ini sangat relate dengan fenomena yang terjadi saat ini. Kemudian sebelum lupa saya juga mohon nanti kalau sekiranya berkenan kami minta untuk rekaman ini ya, rekaman Zoom-nya. Kemudian yang selanjutnya pertanyaannya adalah kebetulan saya bekerja di salah satu sekolah di Makassar dan di sekolah kami diamanahkan sebagai ada namanya wali kelas ya, dan saya mendapati banyak sekali fenomena-fenomena gejala awal depresi seperti yang disebutkan tadi, yaitu menyilet-nyilet tangan ya, dan ketika saya mengajukan pertanyaan dasar, rata-rata jawabannya alasannya mereka menyilet tangan itu ketika punya masalah, baik itu masalah yang paling ringan sampai yang menurut mereka itu berat. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kita sebagai seorang awan mungkin ya yang tidak punya basic psikologi, ketika berjumpa dengan kasus-kasus demikian di situasi-situasi yang tidak terduga, bagaimana memberikan respon yang tepat kepada
kepada mereka-mereka ketika kita menemukan kasus seperti itu. Dalam hal ini kasus yang saya ketemu ini usianya di usia SMP. Ya, bagaimana memberikan respon yang tepat supaya tidak salah ya dalam merespon tindakan mereka yang menyilet-nyilet tangan saat memiliki masalah seperti itu. Baik, apakah ada lagi Mbak Mutahara? Ya, cukup. Terima kasih. Pak Salis, ini ada banyak sekali yang ingin bertanya, mau ditampung dulu atau langsung dijawab? Saya ikut moderator saja. Samina wa ta'na saja. Mungkin kita rangkum terlebih dahulu ya, Pak. Oke. Selanjutnya dari Wardiani Priyanto, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Terima kasih banyak kepada Pak Salis atas pemaparannya yang luar biasa. Saya sangat tertarik, Pak, dengan pemaparan Bapak pada malam hari ini. Pertanyaan saya sebagai seorang psikolog klinis, bagaimana cara instan kita sebagai seorang psikolog klinis dan juga sebagai seorang muslim, bagaimana cara instan yang dapat kita lakukan saat pasien yang datang itu sudah melakukan percobaan bunuh diri lebih dari 1 kali dan juga telah berusaha untuk membunuh anaknya yang masih bayi yang baru lahir karena si pasien ini menderita postpartum depression yang lebih berat daripada baby blues yang kita ketahui. Dan ini perlu penanganan instan di awal. Bagaimana cara kita sebagai psikolog muslimah yang tentu tidak bisa hanya berpedoman pada teori-teori barat. Dan di pertemuan pertama yang membutuhkan instant solution. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih kepada Bu Wardiani Priyanto. Selanjutnya mungkin kita bagi jadi 3 batch dulu ya, 3 pertanyaan baru kita jawab. Selanjutnya dari Ibu Friska Prislia, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Salis atas pemaparannya. Saya ingin bertanya singkat saja Pak. Saya pernah mendengar opini bahwa orang bunuh diri itu katanya ada yang bisa, maksudnya itu di fase yang dia itu sebenarnya masih sadar gitu, jadi masih bisa tahu mana yang benar mana yang salah. Tapi ada juga yang mereka udah sampai tidak bisa membedakan lagi mana yang benar yang salah. Itu tuh opini atau itu tuh fakta atau mitos ya Pak? Dan maksudnya apakah kalau itu ternyata hanya opini, berarti semua bunuh diri itu masih dalam keadaan ada kesadaran benar dan salah yang mereka rasakan ya Pak ya? Atau bagaimana? Begitu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Friska Priscilla. Ini sudah saya rangkum Pak untuk pertanyaannya. Jadi pertanyaan pertama dari Ibu Mutahara Rahman, mungkin bisa langsung dijawab atau mau saya bacakan dulu pertanyaannya? Insya Allah saya catat. Ya. Terima kasih sebelumnya untuk pertanyaan-pertanyaannya. Saya juga apresiasi untuk teman-teman yang latar belakangnya bukan psikologi atau bukan kedokteran barangkali ya. Tapi cuma saya juga minta maaf ya, saya kira tadi saya terlalu banyak bahasa teknis mungkin ya, karena saya kira semuanya peserta adalah background-nya dari psikologi, tapi tidak apa-apa ya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi Ibu, kalau kita berbicara etiologi atau penyebab depresi, itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama itu adalah, nah ini ya, ini saya izin whiteboard dulu ya, izin whiteboard dulu. Kalau kita berbicara gangguan mental, ya terlihat ya whiteboard saya ya.
yang sebabnya karena psikologi, ya ini kan kita bisa bagi ke dalam neurotik atau gangguan kecemasan, ya, kemudian psikotik dan gangguan personality, ya, kepribadian, personality, ya. Ini bentuk gangguan neurotik itu mulai dari gangguan kecemasan, ya, GAD itu ya, general anxiety, gangguan spesifik fobia dan sebagainya, ya. Kemudian gangguan makan, ya, gangguan tidur, ya, ini. Terus kemudian mood disorder, ya, mood, gangguan mood ini juga bagian dari neurotik. Boleh dibilang ini itu puncak neurotik yang terberat, ya. Kalau orang guyon, gangguan kecemasan yang lain itu seperti latar, ya, halaman, ya. Kalau mood ini teras, ya, teras rumah. Lah rumahnya itu yang ada di dalamnya itu orang psikotik ini, ya. Gangguan mood itu ada 2, yaitu depresi, ya, dan bipolar, ya. Kalau bipolar ini berarti dia ada fase, yaitu fase depresi dan fase manik ini. Dan ada psikotik, ini orang yang sudah lepas kontak realitanya, terus ini orang yang gangguan kepribadian, ya. Di sini baik orang neurotik ini, ya, seperti yang saya bilang tadi, itu adalah sebenarnya gejala-gejala awal itu, ya. Gejala-gejala awal dari adanya masalah mental, ya. Jadi neurotik itu masih sudah gangguan tapi ya sebenarnya masih masalah kemudian jadi gangguan gitu ya. Jadi di tengah-tengah tadi seperti saya bilang, ini kalau ibarat rumah gitu, ini halamannya, ya, ini halamannya, ya. Nah, gangguan kepribadian ini bentuk lain dari nanti nyabang kan, bisa ke psikotik, bisa ke gangguan kepribadian. Nah, kaitannya dengan self injury seperti yang tadi saya sampaikan, orang yang melakukan self injury itu sebenarnya indikasi-indikasi dari adanya gangguan kepribadian ambang tadi, ya. Jadi dia adanya kebutuhan afeksi yang sangat, ya, kebutuhan akan perhatian, terus emosinya itu sangat labil sekali, ya. Dan ini memang akhirnya menjadikan dia bisa saja komorbid dengan depresi, ya. Sehingga gini Ibu, kalau siswa atau siswinya Ibu sudah SMP, ya, masih SMP, ya, itu sudah melakukan self injury, itu berarti kita harus hati-hati, ya. Kita harus hati-hati. Karena ingat, ya, self injury itu juga menjadi bentuk lain dari tangisannya dia sebelum dia bisa saja meningkat pada bunuh diri. Ini, ya. Kalau orang depresi tidak ada kecenderungan untuk self injury, ya. Dia akan kalaupun bunuh diri ya akan langsung bunuh diri. Ya, ninggal surat ini, tapi sebelumnya kan sudah menarik diri dan sebagainya, kok nggak ada yang memperhatikan, lama-lama terus akhirnya bunuh diri. Tapi bunuh diri gitu aja karena dia sudah merasa buntu dengan kehidupannya. Ini. Jadi sekali lagi self injury itu sebenarnya bagian dari gejala yang namanya gangguan kepribadian ambang tadi. Caranya gimana? Ya memang tidak ada cara lain kecuali Ibu harus sudah, ini sekaligus saya jawab pertanyaan kedua, ya. Bagaimana untuk mengatasi penyintas, ya, percobaan bunuh diri yang dia juga sudah mencoba membunuh anaknya tadi, ya. Nah, kalau sudah seperti ini, ya, seperti kasus self injury itu sebenarnya nggak boleh konseling lagi, harus terapi. Dengan kata lain tidak bisa rawat jalan lagi, ya. Tapi memang harus rawat inap ini, ya. Artinya apa? Perhatiannya harus kontinu, diawasi terus, ya. Paling tidak selama 2 sampai 3 minggu sampai dia dalam kondisi yang lebih stabil. Ini. Jadi kalau ada siswinya SMP sudah melakukan self injury, jangan dilepas, Bu. Ya, didekati, kemudian diajak ngobrol, sampaikan bahwa Ibu peduli sama dia, Ibu
kiranya tidak ingin hal yang buruk terjadi padanya, ibu menawarkan bantuan kalau dia mau bisa apa yang dibantu, ya. Kemudian kiranya dia apakah sedang sedih? Nah, ini refleksi emosi ya. Apakah ada hal yang pengen dia ceritakan? Nah, setelah itu berarti biarkan dia bercerita, ya, biarkan dia bercerita. Ini. Kemudian kaitannya dengan pendekatan Islam yang instan. Ya kalau sudah ketemu penyintas seperti itu, ya kita beri minum, ya kita beri minum biar dia lebih tenang, ya. Kemudian kita ajak memejamkan mata, ya. Kemudian pelan-pelan kita pandu untuk zikir. Kalau dia Muslim ya, kita pandu untuk berzikir, ya. Kalau misalnya gendernya sama dengan ibu, artinya secara normal kita it's okay ya untuk melakukan touching. Boleh saja ibu melakukan touching, misalnya sambil dia zikir genggam tangannya. Tiap kali ibu misalnya mengajak dia Allah, Allah, lah itu tangannya ditekan-tekan, ya. Atau lebih bagus lagi ketika diiringi dengan pernafasan. Jadi mungkin kalau ibu kan tadi psikolog klinis ya, artinya sudah mengenal yang namanya teknik pernafasan untuk relaksasi, itu lebih bagus lagi. Jadi astagfirullahaladzim. Lepas. Nanti waktu mengucapkan ditarik. Astagfirullahaladzim. Lepas. Nah, sambil begitu dibimbing, nanti pelan-pelan ibu bisa main sugesti, ya. Bukan sugesti untuk hipnotis enggak, tapi kita berikan positif self afirmasi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, bantu aku ya Allah. Aku tahu kuasamu ya Allah. Aku tahu sayangmu melebihi dari segala apa semua cobaanku ini ya Allah. Tarik nafas kembali, Bu. Astagfirullahaladzim. Nah, ini ya, ini. Itu bisa kita lakukan sampai dia bisa tenang lah. Lewat fase-fase sugesti itu nanti kita bisa nangkep ya. Kalau dia sudah bisa keluar air mata, mulai nangis, itu berarti kondisi yang lebih bagus ya. Biarkan itu ya, sambil diteruskan sampai dia kemudian bisa mengontrol kembali tangisnya. Kemudian kita teruskan, berhenti ketika benar-benar dia sudah dalam kondisi emosi yang lebih stabil ya. Kalau sudah bisa diberi minum lagi, ya dibuka matanya, beri minum lagi. Kemudian mungkin bisa diberi pelukan, kemudian setelah itu ya kita bisa misalnya kalau mau, Ibu mau kalau kita mungkin sholat dulu, ya. Tapi kalau dia mungkin tidak dalam kondisi yang suci, mungkin dia bisa langsung kita masuk ke fase tadi. Ada yang bisa kiranya saya bantu, Bu? Nah, berarti masuk konseling. Ya. Ini jadi terapi zikir sangat bagus sekali, ya. Kita combine dengan sebenarnya kan dalam Islam itu kan juga zikir itu bagian dari relaksasi, ya. Ini ya. Jadi nggak usah pakai mohon maaf ya. Ini pendapat saya pribadi ya. Nggak usah pakai meditasi atau yoga ya. Pakai zikir. Kemudian kalau orangnya oke dalam kondisi yang mohon maaf tidak menstruasi, bisa saja nanti, Bu, bagaimana kalau kita ambil wudhu kita sholat ya? Nah, tadi sudah sholat zuhur, nah, misalnya seperti itu. Sholat sunnah yuk misalnya, diajak sholat sunnah. Itu terapi yang instan yang paling bagus ya. Setelah itu baru nanti diajak bicara ya. Semoga ini menjawab ya. Kemudian dari pertanyaan terakhir ada bunuh diri itu ada fase tahu dan fase tidak tahu. Nah, ini kembali lagi ke belakang ya. Kalau dia bunuh diri karena depresi ya, itu sebenarnya dia fase tahu bahwa dia sadar bahwa dia ingin bunuh diri. Ya. Nih. Jadi ada pemikiran bunuh diri, upaya bunuh diri, dan kemudian akhirnya bunuh diri. Itu fase-fasenya itu terlihat jelas dan jaraknya agak berjauhan. Jadi dia tahu mulai ide bunuh diri. Itu tidak langsung kemudian berpikir untuk melakukan percobaan bunuh diri, enggak. Dia benar-benar pikirkan. Lah ini cirinya dia orang yang depresi, ya. Tapi kalau dia bunuh diri karena sebenarnya ada riwayat borderline personality, nah ini yang seperti saya bilang, ini yang makanya jadi lebih rentan. Jarak antara ide bunuh diri dengan percobaan bunuh diri itu sangat dekat, ya.
Kenapa? Karena impulsifnya dia, secara emosinya itu yang impulsifnya itu. Dan ide bunuh diri itu dengan mudah bisa muncul. Ini kok orang tuaku kok nggak peduli lagi ke aku kayaknya. Ada, tak bunuh diri aja. Nah itu langsung dia nggak ada pikiran panjang lebar. Ya, jadi ide bunuh diri itu jaraknya dengan suicide attempt ya, percobaan bunuh diri kalau pada pelakunya itu penderita borderline itu berdekatan. Ya, sedangkan kalau pada penderita depresi itu agak berjauhan. Bisa jadi berjarak seminggu. Sebenarnya dia sudah ngasih sinyal ya. Makanya kalau kita ngasih BDI itu ya, back depression personality, kok ada dia menjawab punya ide bunuh diri, nggak boleh dilepas, ya, nggak boleh dilepas. Karena kalau itu muncul pada orang borderline, ya, bisa jadi setelah itu dia benar-benar bunuh diri. Ya. Tapi kalau pada orang yang depresi itu sebenarnya alarm dia untuk minta pertolongan. Ini ya. Nah, yang juga berita buruknya apa? Orang borderline ini karena swing mood-nya akhirnya ditemukan komorbid. Komorbid dengan depresi, komorbid dengan substance use. Wah, ini. Jadi orang depresi itu ternyata ditemukan banyak diantaranya mereka itu orang yang borderline personality disorder. Meskipun tidak semua orang depresi berangkat dari borderline personality disorder. Jadi ini berita buruknya. Ya. Semoga demikian menjawab terkait dengan adanya fase tahu dan tidak tahu tadi. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Pak Salis atas jawaban yang telah diberikan. Semoga bermanfaat dan menjawab untuk bagian pertanyaan sebelumnya. Selanjutnya kami persilakan kepada Rafida Jihan. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, mohon maaf, saya Rafida Jihan Rahmawati dari STAI Miftahul Huda Al-Azhar, Kota Banjar, Jawa Barat. Izin bertanya, Pak, mungkin apakah tadi dikatakan semua orang yang bunuh diri itu kembali lagi ke depresi, maupun baik itu yang punya penyakit atau punya permasalahan itu tertuju lagi kembali lagi ke depresi. Apakah bisa dikatakan bahwa orang yang bunuh diri itu penyebabnya dari depresi? Semua orang seperti itu, Pak. Terima kasih. Iya. Iya, jadi hampir semua orang depresi akhirnya memang punya ide bunuh diri. Kenapa? Karena salah satu indikator orang itu dikatakan depresi adalah ketika sudah punya ide bunuh diri. Ya. Tetapi perlu diingat tadi orang yang bunuh diri itu tidak semuanya sebenarnya depresi. Ya. Kenapa? Karena bisa jadi dia tadi borderline tadi, kepribadiannya ambang. Ya. Sehingga ini yang saya sampaikan. Jadi kadang agak membedakannya sulit ya. Jadi begini, pernah punya nggak teman yang kita kalau bergaul itu kita bingung menghadapi dia? Ya, jadi kayak ratu drama gitu ya, selalu cari perhatian ya. Ini terus, tapi kalau diperhatikan ya marah-marah. Jadi kayak kita itu kurang memperhatikan dia. Ya, ini. Tapi kalau kita nggak memperhatikan dia tambah marah juga. Ya, ini. Nah ini biasanya kan berangkat dari trauma pola asuh dalam keluarga juga, adanya mungkin kekerasan dan sebagainya, akhirnya larinya ke borderline ya. Orang gangguan kepribadian itu memang unik ya. Jadi dia tidak kemudian copingnya itu mekanisme defense egonya itu terus repress itu enggak. Ya, ini. Jadi gangguan kepribadian itu kan bentuknya macam-macam ya, narsis, histrionik, antisosial, avoidant, termasuk ini borderline ini. Nah, orang-orang gangguan kepribadian ini sebenarnya orang-orang yang tidak mau depresi. Dan dia berusaha menerima itu, menjalani semua pain itu sehingga akhirnya dia manipulasinya itu menjadi bagian dari dirinya dan dia tidak sadar itu. Ini dapat nggak pemahaman yang saya berikan? Jadi orang gangguan kepribadian itu kenapa kok egonya sintonik ya. Jadi jangan berharap orang gangguan kepribadian itu datang ke psikolog ya.
Mbak Nadia, Mas Miftah, saya datang ke sini karena saya stres, kata orang saya narsis. Enggak ada ya. Ini yang datang ke Anda itu orang-orang gangguan neurotik tadi, gangguan kecemasan itu. Ya, depresi termasuk salah satunya. Ini. Jadi kalau gangguan orang depresi itu datang ke psikolog bisa, tapi kalau orang gangguan kepribadian tidak. Ya. Nah, persoalannya itu di sini. Sehingga orang sekitarnya lah yang harus peka dengan orang-orang di sekitar kita yang tipikalnya seperti ini. Ya, salah satu tanda fisik yang paling mudah itu apa? Self injury tadi. Ya, tapi itu tadi dia non suicide self injury. Jadi self injury-nya sebenarnya tidak berniat untuk bunuh diri gitu enggak. Ya, sayat aja. Cuma sayatnya yang disayat itu kan bagian pergelangan tangan itu kan lama-lama akhirnya juga bisa mati kalau enggak tertolong. Ya, ini ya. Jadi kalau dibilang bunuh diri itu murni karena depresi tidak. Tapi orang yang depresi memang hampir semuanya punya kecenderungan untuk berpikir bunuh diri. Itu jawaban saya. Begitu Mas Miftah. Baik, terima kasih Pak Salis. Pak ini masih ada sekitar 4 pertanyaan di kolom chat dan 2 yang ingin bertanya secara langsung. Apakah ingin dijawab semuanya atau berapa saja? Monggo, yang mana yang perlu saya jawab? Ada dari Bu Hesti Setio, kemudian Adinda Putri, dan ke bawah itu masih ada. Yang mana dulu? Bacakan. Boleh? Saya izin bacakan gitu. Iya. Dari Hesti Setio, salam Pak Salis. Mohon izin bertanya, bagaimana menyikapi teman kerja senior yang mengalami bipolar dan distonik? Dia merasa tidak sakit, padahal sikapnya mengganggu teman kerja. Diarahkan ke HRD, tidak mau, dan main kuasa. Jadi bagaimana solusinya Pak? Mohon saran, terima kasih. Nah ini ya, dia bipolar. Yang kita harus hati-hati, memang kita sudah bisa negakkan diagnosis itu atau enggak ya. Karena yang disebut bipolar itu kan orang itu menunjukkan fase depresi dalam sekian waktu, kemudian fase manik sekian waktu, kemudian kembali lagi depresi sekian waktu, dan kemudian manik sekian waktu ya. Ini saya izin guyon ya, izin guyon ini. Saya tuh punya cara menjelaskan gangguan itu kayak sederhana gini ya. Ini selalu saya ceritakan pada mahasiswa-mahasiswa saya ini. Jadi ini laut lah ya, laut gitu ya. Ini ada pohonnya gini, ada tebingnya lah gini ya. Nah di sini saya ambil contoh Mas Miftah ya, mohon izin ya. Nah, ini Mas Miftah ini berdiri di sini lagi mancing ikan. Nah, ini, mancing ikan. Nah ini berarti Mas Miftah dalam kondisi sehat. Ya, sehat ditunjukkan oleh ada sejahtera secara psikologis. Ya, ini maksudnya. Nah, kemudian datang ini misalnya ada entah siapa datang marah-marah sama Mas Miftah. Berarti ini problem datang ya. Mengalami distres ya. Nah, ketika mengalami distres ini ya, Mas Miftah bisa saja menemui dan menyelesaikannya ya. Atau bisa saja Mas Miftah tidak menyelesaikan masalah ini dan kemudian menghindari masalah dengan sembunyi di pohon ini ya. Ada pohon yang di tebingnya danau ini ya. Bergelantungan di situ. Fase bergelantungan inilah fase gangguan kecemasan atau neurotik tadi. Neurotik. Tidak bisa makan enak, tidak bisa tidur enak, serba cemas ya ini ya. Ini neurotik ini. Ya. Bisa saja seumur hidup gangguan neurotik terus ya. Tapi bisa saja sembuh. Asal apa? Mau keluar dan kemudian menyelesaikan masalah ya. Tapi bisa juga neurotik akhirnya nggak kuat ya. Akhirnya apa? Akhirnya tenggelam ya. Ini akhirnya tenggelam. Ini fase tenggelam inilah yang disebut dengan fase depresi ini. Pada beberapa orang tertentu ya,
pada beberapa orang tertentu itu nggak mau dia mati tenggelam. Ya. Dia kemudian mencoba berenang ke atas. Ya. Tapi tidak ke daratan. Sehingga airnya berkericau, ceplak itu kan airnya ini. Tapi nggak menyelesaikan masalah. Jadi grandius, perilakunya grandius. Sebaik segerit, membesar-besarkan. Makanya kalau dandan minor. Ya, ini berarti fase manik. Ya, manik. Nah, sekuat-kuatnya manik itu nggak bertahan lama, lama-lama dia capek. Ya, dia capek, akhirnya nanti tenggelam lagi. Tenggelam, nggak mau tenggelam, akhirnya manik lagi. Nah, kalau fase-fase seperti inilah yang disebut bipolar. Ini bipolar. Makanya tidak ada gangguan manik, yang ada gangguan bipolar. Karena orang bipolar itu berarti punya manik dan punya depresi. Jadi gangguan mood itu ada dua, gangguan depresi sendiri, major depression, satunya adalah bipolar. Nah, ini. Nah, nanti tenggelam, ya kan? Terus dia apa? Nggak kuat, akhirnya benar-benar tenggelam, ya. Nah, ini tenggelam di dasar ini ada gambaran saya ini ya. Ya, dia tenggelam, akhirnya tenggelam di dasar lautan ya, dasar lautan ya di sini. Terus berteman dengan SpongeBob ya. Ternyata dia di dasar lautan bertempat di Bikini Bottom. Ini Bikini Bottom. Nah, ini berarti fase psikotik ya, fase skizofrenia. Kenapa? Karena nggak ada orang yang tahu bahasanya dia kecuali Patrick, SpongeBob dan Mr. Krabs. Ya, ini. Kalau orang gangguan kepribadian itu apa? Ini Mas Miftah ini akhirnya terus pura-pura istilahnya menemui yang punya dia bermasalah tapi dia tidak menyelesaikan masalah dan mengubah perilakunya ya. Ini. Makanya kalau antisosial kan untuk menutupi masalahnya dia apa? Dengan manipulasi, dengan revenge. Tapi manipulasi satu kali diulang, nanti manipulasi dua kali, jadi habit, manipulasi berulang-ulang, ya. Jadi take revenge dalam bentuk manipulasi, mencelakakan orang lain, jadi tidak secara langsung mencelakakannya, ya. Sebagai bagian dari revenge dia, marahnya dia karena diperlakukan buruk, tapi berulang-ulang jadinya kepribadian. Orang narsis gimana? Yaitu tadi bagian dari mengatasi painfulnya dia bertindak narsis. Bertindak narsis sekali itu namanya perilaku. Diulang-ulang jadi habit. Kalau habit diulang-ulang berarti nanti kepribadian dan orang itu tidak akan sadar dia. Nah, jadi kalau kaitannya dengan semoga cukup menjelaskan ya. Jadi dinamika terjadinya gangguan mental. Nah, ini belajar psikologi abnormal ini ya. Jadi kalau kaitannya dengan pertanyaan tadi, punya rekan kerja yang sepertinya bipolar, ya, dan dia, nah ini betul, kalau bipolar pas fase manik ini yang menjengkelkan, ya, ini ya, nah ini menjengkelkan sekali untuk rekan kerjanya ya, ini berarti apa yang harus dilakukan sementara tidak mau diarahkan ke HRD, ya, caranya gimana? Ya tergantung. Kalau Bu Hesti secara perasaan cukup kuat, ya karena menghadapi orang depresi, orang bipolar itu melelahkan. Tapi ini masih untung loh yang dihadapi orang bipolar. Kalau yang dihadapi itu orang borderline personality, malah lebih sulit lagi nih. Ya ini. Ya. Jadi kalau Bu Hesti merasa cukup bisa menghandle perasaannya Bu Hesti sendiri, ya bolehlah dibantu, didekati, ya. Tetapi secara umum konsep pendekatan psikologi itu memang tidak menasehati, ya. Karena gini loh, kenapa toh Mas Catur ini kok malam-malam teriak-teriak, mengganggu tetangga? Ya. Kalau saya tanya, ada apa Mas Catur teriak-teriak mengganggu tetangga? Kamu pengen mengganggu tetangga? Pasti jawabannya sebenarnya nggak pengen dia mengganggu tetangga itu, teriak-teriak itu. Ya. Tapi terus kenapa Mas Catur kok teriak-teriak mengganggu tetangga? Ya karena giginya sakit.
dan dia nggak bisa menahan sakitnya giginya ini, makanya dia teriak, aduh, aduh, sampai tetangga terganggu. Jadi analoginya, ya, teman ibu tadi itu sebenarnya bukan kemauannya dia untuk seperti itu, tapi dia itu orang yang sakit. Sehingga yang dia butuhkan adalah bukan dimarahi, bukan dinasehati, bukan, ya. Apalagi diberi motivasi-motivasi dengan membandingkan diri sendiri. Mas Catur, jangan begitu. Lihat aku ini loh. Aku ini juga punya masalah tapi kuat. Lihat aku. Nah, itu namanya kalau anak sekarang toxic positivity. Betul ya? Nah, ini seolah-olah membantu tak padahal sebenarnya malah meracuni. Ya, toxic positivity ya. Jangan begitu. Jadi didengar, diberikan empati, dengan tadi refleksikan emosi, sampaikan concern-nya ya. Semoga ini membantu ya. Tapi kalau ibu memang nggak sanggup, ya lapor saja kepada pimpinan HRD ya. Karena pasti kalau memang sudah gangguan itu pasti akan mempengaruhi kinerjanya. Minimal apa? Teamwork nggak jalan. Karena teamwork nggak jalan, tujuan-tujuan target kerja kan nggak tercapai. Nah, berarti memang harus ada intervensi dari pimpinan dan ibu berhak melaporkan ini. Demikian Mas Miftah. Baik, terima kasih Pak Salis. Mungkin setelah ini adalah pertanyaan terakhir. Begitu nggak Pak? Monggo. Pertanyaan terakhir bisa disampaikan oleh Mbak Silva Artiati. Silakan. Ada? Mbak Silva. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya Silva Pak, dan background saya dari bimbingan konseling dan psikologi pendidikan Islam. Di sini, maaf ya Pak, hujan ya deras. Iya. Di sini saya mau bertanya Silakan. terkait depresi. Pada dasarnya kan setiap manusia itu lemah ya Pak. Mau dia itu setaat apapun, dia akan mengalami titik yang lemah, gitu. Betul. Apalagi dengan problematika yang ada di dalam kehidupan masing-masing individu itu. Gini Pak, ada seseorang, dia juga mempunyai background psikologi, tapi dia itu sebenarnya nggak baik-baik saja, namun dituntut untuk baik-baik saja dan menekan setiap emosional dia gitu. Jadi terlihat baik-baik saja kayak gitu. Bagaimana Pak cara menangani orang yang dia ini emang psikologi fisiknya kayak gitu, agar dia mampu untuk mengeluari emosional dia, bukan ditekan kayak gitu, sehingga dia nggak depresi atau mengalami yang Bapak bilang katakan tadi itu gangguan neurotik kayak gitu. Bagaimana cara dia untuk menangani dirinya sendiri sebagai psikolog? Terima kasih. Iya. Terima kasih pertanyaannya Mbak Silva ya. Mohon izin Mas moderator ya, Mas Miftah, kalau boleh nanti saya juga mau menjawab pertanyaan yang di chat. Itu ada yang dari terakhir itu ya. Saya notice dari Mbak channel ini ya. Ini perlu kita bahas ya, karena beliau menyampaikan dia juga sudah ada pemikiran, bukan pemikiran, sudah beberapa kali bahkan bunuh diri. Ya, nanti kita coba bahas ya. Pertama terkait apa yang ditanyakan oleh Mbak Silva ya. Saya pernah baca literatur itu, salah satu profesi di Amerika yang paling rentan bunuh diri itu adalah psikiater dan psikolog. Ini, jadi profesi yang paling rentan untuk ini. Kenapa? Ya. Nah ini kalau di Indonesia tapi enggak ya, karena kalau insya Allah psikolog di Indonesia mayoritas waktu kuliah kan anggota Imam Mupsi ya. Ini jadi enggak akan bunuh diri ya. Kenapa? Karena itu tadi ya. Jadi psikolog itu enggak mudah ya.
Karena ketika kita ya kan kita biasa bantu orang lain, dengarkan ini orang lain ya. Tapi ketika kita mau punya masalah sendiri, mau cerita itu kita bingung. Ya. Cerita pada siapa? Mau cerita pada keluarga? Atau mau cerita kepada rekan sekolega sama psikolog? Ya. Itu kadang yang membuat kita malah bingung. Ya. Bingungnya kenapa? Karena kalau kita cerita, nanti mereka jawab, loh kamu itu lo psikolog kok malah curhat. Harusnya kan aku yang curhat. Itu satu. Yang kedua, ada hambatan-hambatan personal misalnya kalau curhat, atau misalnya psikolog pergi ke psikolog nanti kan gimana penilaiannya, ya kan? Ini. Jadi banyak pikiran bias yang sebenarnya juga dirasakan oleh psikolog ya. Jika demikian, bagaimana cara tergila ya untuk membantu dia? Kalau menurut saya ya dicubit saja tangannya ya. Kalau dia ternyata sakit, maka beritahu kalau dia itu meskipun psikolog tapi tetap manusia. Nah, ini kalau dicubit nggak kerasa ya berarti ditampar. ini. Kalau dia masih sakit ya berarti beritahu dia bahwa dia masih manusia. Ya, terus kemudian tanyakan ya, kalau manusia itu artinya apa? Ya, jadi jangan dinasihati, kita memberi insight ya. Teknik konseling itu kan kita memberi insight, pemahaman lewat pertanyaan-pertanyaan ya kan. Kalau dia masih manusia itu artinya apa? Apa ada manusia di dunia ini yang tidak juga punya persoalan? Kalau ada coba tunjukkan, dibuat listnya. 3 orang di dunia saja yang dia tahu tidak punya persoalan. Ini nanti dia harus sadar. Dia pernah nggak ketemu orang yang sehat, yang tidak pernah yang namanya marah, sedih, nangis. Nah ini artinya apa? Untuk dia kemudian menyadari bahwa namanya psikolog itu juga manusia. Wajar punya masalah, wajar butuh pertolongan ketika kita tidak mampu ya. Dan kemudian untuk menutup apa? Sampaikan pada dia ya bahwa ilmu psikologi itu hal pertama adalah diterapkan untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Ini. Jadi jangan ngomong orang lain, Anda harus bisa gini-gini, diri sendiri dulu yang harus lebih baik. Ini. Jadi ini semoga bisa membantu dengan teknik apa? Dicubit tangannya. ini aja. Kalau dia sakit berarti beritahu kamu itu ternyata masih manusia. Ini ya. Ini sederhananya begitu saja ya. Kalau nanti mau panjang lebar boleh ya. Cuma kalau ini kan udah malam. Ya. Yang di daerah timur ini kan sudah tengah malam ini ya. Jam 12 hampir ya. Berikutnya tadi semoga menjawab ya Mbak Silva ya. Ini ada pertanyaan dari Mepta tadi bahwa dia memiliki kecemasan dan sudah berapa kali melakukan percobaan diri sendiri. Apa yang harus dilakukan? Ya, saran saya adalah kalau memang sudah pernah berapa kali bunuh diri, ya, satu pergilah ke profesional. Ya, kenapa? Karena Anda harus sadar Anda tidak bisa sendiri. Ya, ini kita harus sadar diri bahwa kondisi kita sedang tidak baik-baik saja dan saya butuh pertolongan. Jadi saran saya pergi ke profesional. Ini. Kemudian saran yang lain yang bisa Anda lakukan apa? Ya, saya mengapresiasi sekali ketika Anda kumpul dengan teman-teman di sini di Imam Mupsi, karena insya Allah yang di anggota Imam Mupsi ini semuanya soleh dan solihah semua. Ya, saya tidak tahu apakah MBEP channel ini ahwat atau ikhwan ya, tapi carilah teman ya lingkungan yang soleh dan solihah ya. Ini bergaul dengan mereka ya, bergaul dengan mereka. Ini. Jadi kumpul dengan orang soleh itu juga menjadi obat tersendiri karena secara tidak langsung nanti kita termotivasi ya. Kemudian
bagaimana dengan terapi-terapi semacam menulis diary dan sebagainya, ya, itu boleh saja, ya, itu boleh saja, ya. Tetapi kalau bisa diarinya dibuat lebih baik diganti doa, ya. Jadi bukan curhat perasaan, ya, tapi menulis diarinya diganti menulis doa. Ini diganti menulis doa pada Allah. Ya, ini. Dan kalau bisa waktu menulis doa dengan Allah itu coba dipelajari Asmaul Husna, ya, dipelajari Asmaul Husna, ya. Nanti diawali dengan Asmaul Husna. Ya, misalnya gini, ya Allah yang Maha Kasih-Mu melebihi Maha Kasih-Mu tak terbatas. Ya, aku tahu kalau aku ini gini, tapi aku yakin kamu akan selalu membantuku ya Allah. Karena itu ya Allah, tolonglah aku agar aku bisa ini. Ya, jadi jangan model curhat saja. Ya, karena nanti akhirnya kalau curhat isinya curhat emosi, akhirnya tambah baper malah tambah emosional, ya, dan itu menjadi tidak bagus, ya, karena tidak berarah nanti. Karena nanti kalau dalam pandangan psikologi Islam akhirnya itu malah bisa dimasukin iblis yang kemudian memberi kita pikiran macam-macam, ya kan? Oh itu loh benar, kamu itu gangguan ini, kamu itu orang yang tidak dipedulikan orang tuamu, jangan, ya. Jadi semuanya tujukan pada Allah. Rubah curhatnya menjadi curhat doa. Nah ini. Itu cara yang berikutnya, ya. Jadi satu tadi apa? Hubungi profesional terdekat, ya. Semoga kalau Anda mau Anda boleh kontak saya, ya. Saya tuliskan di chat, ya, nomor telepon saya. Ya. Ini semoga Mbak atau Mas Mbib Channel, ya, bisa membacanya. Anda bisa kontak nomor WA saya ini, kemudian barangkali kita besok bisa chat-chat banyak, ya. Jadi ini hubungi profesional. Kemudian yang kedua tadi apa? Yang ringan, ya, coba mulai dekat-dekat nyari teman Imam Mupsi, ya, teman-teman yang soleh. Nah, ini coba nanti teman yang dari sini pengurus Imam Mupsi mungkin bisa kontak Mbeb Channel itu, ya, di DM, di Japri, tawarkan kalau mau misalnya sharing-sharing, mau ikut ngisi waktu luangnya dengan kegiatan-kegiatan di Imam Mupsi kotanya, ya. Barangkali kalau dari Makassar kan dari Unhas, dari Universitas Negeri Makassar kan juga banyak aktivis Imam Mupsi, nanti bisa ikut kegiatan ke sana. Nah, itu sebenarnya teknik logoterapi juga, ya. Daripada kita stres memikirkan kenapa saya stres, dan itu kan berarti tidak bermakna, lebih baik diisi aktivitas yang bermakna. Misalnya apa? Berkegiatan bersama Imam Mupsi. Nah, ini contohnya, ya. Jadi mengalihkan pada kegiatan yang positif. Itu yang kedua tadi, ya. Cari teman yang baik biar bisa membantu. Jangan cari teman yang buruk, ya. Kalau teman yang buruk itu biasanya membantu awalnya tapi sebenarnya menjerumuskan. Ini. Artinya kesannya mau nerima curhat tapi curhatnya terus dibawa ke macam-macam nanti. Ya, akhirnya yang kebawa malah apa? Emosinya yang muncul itu, ya. Kemudian advice yang ketiga dari saya apa? Boleh dicoba terapi diari. Cuma jangan nulis diari, curhat saja, tapi usahakan menjadi diari doa. Sehari satu doa, sehari satu doa. Tulis macam-macam tapi jadikan itu doa pada Allah. Insya Allah, Allah akan selalu mendengar. Ya, orang-orang yang berdoa, apalagi berdoa dengan tulus dan cucuran air mata. Yakin pertolongan Allah. Jangan kehilangan kesabaran, keburu lompat dari dinding dari gedung dulu, ya. Santai saja, santai. Boleh api membakar dan mulai panas boleh, tapi yakin pertolongan Allah pasti datang, ya.
Begitu ya Mas Miftahul ini ya. Termasuk nomor WA saya boleh dihubungi bagi teman-teman yang mungkin ingin kontak terkait punya masalah. Ya. Baik, terima kasih Pak Salis atas ilmu yang telah diberikan. Sesi selanjutnya adalah closing statement. Silakan dari Pak Salis mungkin bisa diberikan closing statement untuk kami. Baik. Yang pasti saya senang sekali bertemu dengan adik-adik di sini semuanya ya. Kalau saya melihat ini ya, saya yakin perkembangan psikologi Islam sangatlah cerah ya. Kenapa? Ya. Karena ketika Anda mempelajari psikologi Islam ya, ketika Anda mempelajari psikologi Islam itu Anda berada pada track yang benar. Ya. Nah, saya ini kuliah ya, kuliah S1, S2, S3 sampai ke Inggris ya. Tapi apa yang saya pelajari dan saya temukan? Ternyata semua yang saya pelajari dan saya temukan itu sebenarnya semuanya sudah ada di dalam Al-Qur'an. Ya. Sudah di dalam Al-Qur'an. Ya. Saya ambil contoh, saya menemukan salah satu bias kognitif manusia itu adalah intoleransi of uncertainty. Ya. Kecenderungan untuk tidak bisa toleran terhadap kondisi yang serba tidak pasti. Ya. Gelisah atas situasi tersebut. Ya. Padahal kalau kita mempelajari Islam, ya, maka kita akan menyadari bahwa memang dalam kehidupan ini tidak ada yang pasti kecuali apa? Kematian itu sendiri. Kenapa? Karena semua itu sebenarnya di tangannya Allah dan bukan di tangannya manusia. Sehingga buat apa kita resah gelisah? Ya. Soal hasil dan sebagainya itu sudah tugasnya, wewenangnya Allah untuk yang menentukan. Tugas kita adalah berikhtiar. Jadi kita menjalani hidup dengan enak jika demikian. Ya. Jadi closing statementnya apa? Gali terus psikologi Islam, mutiara-mutiara yang terkandung di dalam ajaran-ajaran Islam. Kenapa? Karena salah satu kelemahan dalam psikologi Islam apa? Dia sampai sejauh ini masih banyak berupa doktrin. Belum terbuktikan melalui kajian-kajian riset. Dan orang, ya kan? Orang itu akan sulit menerima kalau itu hanya berupa nasihat doktrin. Mereka akan lebih mudah menerima, jadi dakwah kita akan lebih mudah itu ketika kita menyajikan fakta-fakta penelitian yang itu kita membuktikan kebenaran psikologi Islam. Ya, termasuk soal bunuh diri ini, ya. Temukan, buktikan bahwa orang yang religius kan kalau tadi kan dari Into the Light tadi kan ada mitos bahwa orang yang beragama tidak akan bunuh diri. Menurut mereka kan mitos. Nah itu buktikan bahwa itu salah. Ya, bahwa semakin religius dia, ya, maka orang itu akan semakin tidak bunuh diri. Kenapa? Karena data WHO juga menunjukkan tingkat bunuh diri sangat rendah pada negara-negara Muslim yang kaya. Ini artinya apa? Negara Muslim saja seperti kita tapi miskin, ya akan banyak bunuh dirinya karena persoalan ekonomi. Dan ingat, kefakiran itu akan dekat kekufuran, benar kan ya? Nah, ini. Jadi, tapi bagaimana dengan kaya saja? Kaya seperti Jepang, Jerman, ya kan? Korea banyak bunuh dirinya. Kenapa? Karena jauhnya dari agama. Sehingga pesan saya apa? Terus pelajari psikologi Islam, jadikan dalam riset-riset, tulis dalam publikasi-publikasi, dan itulah dakwah Anda sebagai ilmuwan psikologi Islam. Jangan berupa doktrin-doktrin saja. Ya.
tapi ada evidence base-nya. Ya. Demikian dari saya. Terus semangat dengan Imam Mubsinya. Terima kasih Pak Salis atas closing statement yang telah diberikan. Untuk sesi selanjutnya adalah penutupan dan doa. Selaku moderator, saya sampaikan mohon maaf atas pertanyaan yang belum terjawab pada malam ini. Mungkin nanti bisa dibantu oleh rekan-rekan panitia untuk menghubungi kepada Pak Salis, begitu. Kemudian mewakili rekan yang bekerja, saya sampaikan permohonan maaf atas ketidaksempurnaan yang kami miliki malam ini. Semoga banyak manfaat yang kita peroleh malam ini dan keberkahan atas ilmu yang diberikan. Demikian pula dengan Pak Salis selaku pemateri, semoga setiap ilmu yang diberikan menjadi ladang jariah untuk kita semua. Ini namanya doa. Mari kita tutup kajian malam ini dengan doa. Terima kasih. Untuk sesi selanjutnya adalah dokumentasi. Silakan bagi rekan-rekan bisa menyalakan kameranya. Kemudian akan dipandu oleh Bella. Silakan Bella. Assalamualaikum, apakah suara saya terdengar, Mas? Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, teman-teman bisa dinyalakan dulu kameranya. Ini betul-betul. Oke, karena slide pertama udah pada nyalain kamera, bisa aku mulai ya. Oke, siap-siap. 1, 2, 3. Tahan senyumnya. Oke, lanjut ke slide kedua. Oke. Oke, ditahan senyumnya. 1, 2, 3. Oke. Wah, banyak banget ya. Oke, teman-teman, barangkali mau on cam, boleh ya. Oke, lanjut ke slide ketiga. Oke, ditahan senyumnya. 1, 2, 3. Ini karena slide ke belakang pada off cam, jadi insya Allah sampun segini aja, Mas. Baik, terima kasih Bella sudah dibantu dokumentasi. Sekali lagi saya sampaikan permohonan maaf atas ketidaksempurnaan kami malam ini. Terima kasih, sangat-sangat terima kasih jazakumullah khair Pak Salis atas ilmu yang diberikan. Waalaikumsalam, sama-sama. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya. Pamit dulu. Selamat istirahat. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima kasih semuanya. Pak. Teman-teman Imam Mufti. Iya, sama-sama.